Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, Sobat Pak Itam, kali ini Pak Itam mau bikin apa ya? Oh iya, ini adalah menu yang banyak diminum dan banyak dibeli sama orang. Apa itu? Iya, Pak Itam mau bikin boba. Karena sebelum-sebelumnya Pak Itam banyak review makanan, kali ini Pak Itam mau berkreasi loh di dapur. Dan Pak Itam mau membuat minuman yang sangat hits saat ini. Oke? Oke Sobat Pak Hitam, ya Sobat Pak Hitam bisa ngeliat cukup simple dan cukup 3 bahan. Apa itu? Ya, Pak Hitam menggunakan tepung tapioka dan Nutrijel coklat, dan yang pastinya untuk pemanisnya adalah Pak Hitam menggunakan gula merah. Sobat Pak Hitam bisa menggunakan gula putih juga ya Sobat Pak Hitam, dan ini tentatif. Tapi dalam proses pembuatan tiga bahan ini bener-bener kreasi yang bener-bener simple. Oke? Nah, sebelumnya kita ke dapur dan Pak Itam mencoba untuk menjerang air. Menjerang, bahasa orang Pontianak nih Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat Pak Itam mencoba untuk menghidupkan kompor lalu membiarkan air tadi mendidih. Nah, setelah mendidih Sobat Pak Itam, nah benar-benar kita pastikan bahwa air ini benar-benar mendidih ya Sobat Pak Itam. Oh iya, ini airnya Pak Itam gunakan untuk mengadon nanti Sobat Pak Itam. Oke, kembali lagi ke studio. Nah, studio kecil ini Pak Itam mencoba untuk menggabungkan antara tepung tapioka dengan Nutrijel Sobat Pak Itam. Tentatif ya buat Sobat Pak Itam, yang pastinya untuk 3 bahan ini Pak Itam menggunakan Nutrijel yang sangat simple, yang rasa coklat Sobat Pak Itam. Ini benar-benar khas banget dari boba, minuman Indonesia. Oke Sobat Pak Hitam, setelah dicampur, Pak Hitam mencoba untuk mengaduknya ya Sobat Pak Hitam. Jadi pastikan tepung tapioka dengan Nutrijel coklatnya itu tergabung dan tercampur secara rata Sobat Pak Hitam. Ya Sobat Pak Hitam, kita aduk secara perlahan ya Sobat Pak Hitam. Perlahan tapi pasti, dan yang pastinya supaya Nutrijel dan tepung tapiokanya itu tercampur dengan rata. Pastikan benar-benar rata. Dan baru nanti kita coba masukkan air secara perlahan, secara sedikit demi sedikit, dengan air hangat ya Sobat Pak Hitam, yang tadi Pak Hitam rebus tadi Sobat Pak Hitam. Nah, ini kita coba dulu dan pastikan semuanya tercampur, baru kita masukkan air hangatnya Sobat Pak Hitam. Cukup simple dan cukup sederhana, dan Sobat Pak Hitam bisa mencarinya di mana-mana saja. Oke Sobat Pak Hitam. Nah, langkah berikutnya Pak Hitam mencoba untuk masukkan air tadi. Oh iya, masukin airnya sedikit demi sedikit ya Sobat Pak Hitam. Supaya apa? Ya, supaya memang benar-benar dia tercampur dengan rata, dan yang pastinya kita akan mengulen sampai benar-benar kali Sobat Pak Hitam. Untuk pertama Pak Hitam menggunakan sendok dulu ya, supaya benar-benar tercampur dulu, baru nanti kita mencoba untuk pakai tangan Sobat Pak Hitam. Perlahan tapi pasti, aduk terus supaya benar-benar tercampur ya. Oke Sobat Pak Hitam, kita aduk lagi dan pastikan benar-benar tercampur dengan rapi, rata ya. Kita aduk secara perlahan Sobat Pak Hitam, dan pastikan jikalau memang airnya kurang boleh ditambah. Dan Pak Hitam cuma mau memberitahu bahwa ini kita mencoba untuk mengulen, mengadon supaya benar-benar kalis. Oke, Pak Hitam mencoba untuk tambah air hangat lagi sedikit demi sedikit, dan pastikan semuanya itu nanti tercampur dengan rata. Tidak terlalu encer, tidak terlalu keras, dan pastinya benar-benar pas untuk proses pengadonannya. Oke, nah Sobat Pak Hitam bisa melihat ini kita aduk sampai rata, dan pastikan benar-benar dia kalis Sobat Pak Hitam. Nah, sudah benar-benar kalis, dan pastikan ini benar-benar kalis dan tidak lengket lagi. Pastikan tangan kita kasih dengan tepung tapioka ya supaya tidak lengket. Nah, for example, kita ambil contoh Pak Hitam mencoba untuk potong kecil-kecil, dan setelah itu Pak Hitam bulatkan Sobat Pak Hitam, dan tada, inilah bentuk boba yang sebenarnya. Tapi ini karena manual, wow, kita akan terlalu capek untuk membuat seperti ini. Pak Hitam punya ide, Pak Hitam punya cara supaya benar-benar lebih cepat. Ini sudah jadi satu persatu ya, sudah kita mencoba untuk cari solusi ya. Karena Pak Hitam seorang planner, maka Pak Hitam mencoba untuk memplan yang benar-benar supaya
prosesnya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Ini tetap. Nah, jadi udah jadi seperti itu. Kita mencoba untuk mengambil satu adonan besar, sobat Pak Itam. Nah, ini udah dilihat dan satu adonan besar, lalu kita buat panjang-panjang. Setelah itu kita potong menggunakan pisau, tapi Pak Itam menggunakan sendok saja karena ini cukup simpel. Kita potong kecil-kecil nanti sobat Pak Itam, dan pastikan adonannya ini lurus panjang sobat Pak Itam, sehingga nanti saat kita potong dia benar-benar rata dan benar-benar adonannya itu sama rata. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat seperti ini. Cukup mudah bukan? Cukup simpel mudah bukan? Dan ini benar-benar setelah kita potong seperti ini nanti baru kita bulatkan. Perlahan tapi pasti semuanya kita potong seperti ini ya. Dan setelah itu baru kita bulatkan. Oh iya, jangan lupa tangannya supaya tidak lengket-lengket kita kasih tepung tapioka. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat ini Pak Itam mencoba untuk membulat-bulatkan dari potongan ini. Nah, cukup simple dibanding dengan cara yang pertama. Wow, sudah jadi satu bulatan. Kita ulangin lagi sampai benar-benar semuanya itu habis. Cukup efisien waktu bukan sobat Pak Itam? Nah, inilah yang disebut nama planner dan yang disebut nama ya manajemen. Jadi memang dalam proses pembuatan ini kita perlu yang namanya mengefisien waktu. Kalau tadi kita menggunakan yang awal, wah ini benar-benar sampai kapan Pak Itam mencoba untuk membulat-bulatkan boba, sedangkan boba ini harus selesai dalam waktu singkat. Ya, perlahan tapi pasti semuanya akan terbulat pada waktunya. Asik. Oke sobat Pak Itam, lakukan sampai semuanya selesai. Oke, nah sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah hasil semuanya. Nah, Pak Itam mencoba untuk memberi tepung tapioka supaya apa? Supaya benar-benar dia itu tidak lengket satu sama lain bobanya. Nah, ini Pak Itam mencoba untuk mengaduk-aduk. Wih, simple bukan? Dan semuanya benar-benar cepat, semuanya benar-benar instan, tapi dengan cara yang benar efisien sobat Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam udah melihatkan bahwa si bobanya tidak menempel karena semuanya sudah tercampur dengan bubuk tepung tapioka sobat Pak Itam. Langkah berikutnya kita mencoba untuk memasaknya. Oke, back to kitchen sobat Pak Itam. Kita hidupin ya sobat Pak Itam airnya. Nah, pastikan udah mendidih, baru setelah itu kita masukkan sobat Pak Itam. Kita masukkan boba tadi ke dalam air yang sudah mendidih sobat Pak Itam. Perlahan tapi pasti dan hati-hati sobat Pak Itam. Nah, setelah kita masukkan semuanya, Pak Itam mau melihatkan dalam prosesnya ini sobat Pak Itam. Kita lihat ya sobat Pak Itam, dan ini benar-benar boba yang tadi setelah kita potong, kita bulatkan, kita kasih tepung dan kita masak. Nah, pastikan tunggu airnya mendidih tadi ya baru kita masukkan. Sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah hasilnya setelah cukup agak setengah matang. Nah, ini adalah proses pengadukan sobat Pak Itam, dan Pak Itam mencoba untuk memastikan bahwa semuanya itu tidak lengket ke panci dan tidak lengket antar sama boba. Jadi Pak Itam mencoba untuk mengaduknya sobat Pak Itam. Biarkan benar-benar sampai mendidih dan pastikan kita aduk secara perlahan sobat Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat ini airnya sudah mulai benar-benar mendidih. Boba yang sudah masak, boba yang sudah matang adalah ketika mendidih dia akan timbul, karena sebelumnya itu kan dia tenggelam. Itulah proses boba yang benar-benar simple sekali sobat Pak Itam. Jadi sobat Pak Itam wajib membuat ini untuk di rumah. Jadi tidak perlu beli kemana-mana, tinggal bikin, lalu kita bikin nanti dengan minuman yang segar sobat Pak Itam. Oke sobat Pak Itam, sudah dilihat dan ini benar-benar airnya sudah mendidih. Nah sobat Pak Itam bisa ngelihat dan bobanya sudah mulai naik-naik semua nih sobat Pak Itam. Wow, ini udah benar-benar masak dan saatnya kita apa? Ya, kita saatnya tiriskan sobat Pak Itam dan buang airnya dan kita dinginkan. Oke. Nah, ini Pak Itam udah matikan dan mencoba untuk mentiriskan pakai saringan besi, dan pastikan airnya itu tuh hilang dan baru kita tiriskan ke dalam mangkok. Perlahan tapi pasti dilakukan secara perlahan semuanya, bobanya kita masukkan ke dalam mangkok dan sampai akhirnya benar-benar habis sobat Pak Itam. Oke sobat Pak Itam, cukup simple, cukup mudah dan sederhana, dan yang pastinya bahan ini mudah dan cepat kita mendapatkannya, tinggal beli di pasar atau di tempat-tempat toko plastik. Oke sobat Pak Itam, ini adalah hasilnya dalam tirisan tadi dan benar-benar wow, endes banget. Tetapi Pak Itam akan melakukan tahap terakhir dan finishing. Jikalau memang benar-benar pengen dimaniskan, Pak Itam mencoba untuk mencairkan gula merah. Sebenarnya sudah jadi kalau sobat Pak Itam tidak mau tambah gula, karena nanti kan dibuat pakai minuman manis. Kalau Pak Itam tetap supaya benar boba-bobanya itu manis. Nah sobat Pak Itam bisa ngelihat
ini Pak Itam mencoba untuk memanaskan dari gula merah. Lebih bagus lagi kita menggunakan gula aren. Oke Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti, dan ini teflonnya sudah benar-benar panas. Pak Itam mencoba untuk memutar-mutarkan, dan nah Sobat Pak Itam bisa ngeliat itu sudah mulai mencair perlahan tapi pasti, dan Pak Itam mencoba untuk memberi air supaya benar-benar cair, karena nantinya setelah cair baru kita akan memasukkan bobanya tersebut supaya boba dan gula merah itu tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Oke, nah sudah cukup banyak ini gula yang cair, saatnya kita masukkan ya sobat bobanya. Benar-benar setelah itu baru kita aduk secara perlahan dan pastikan si bobanya itu tercampur dengan gula merah Sobat Pak Itam. Pelan-pelan saja, perlahan tapi pasti, dan yang pastinya boba ini sudah mulai dimasak secara finishing dengan untuk memaniskan boba tersebut. Cukup agak ribet ya kalau misalnya kita memanaskan gula merah. Sebelumnya harusnya Sobat Pak Itam jika lo memanaskan gula merah dipotong kecil-kecil saja. Ini Pak Itam cukup agak rumit, tetapi jalani saja, semuanya akan selesai pada waktunya. Oke Sobat Pak Itam, nah ini mencoba untuk diaduk perlahan tapi pasti semua biar si bobanya itu tercampur dengan rata dengan gula merahnya, dan supaya boba tersebut terasa manis dan nikmat dan wow banget setelah kita makan. Oke Sobat Pak Itam, nah ini Sobat Pak Itam bisa ngelihat Pak Itam mencoba untuk menghancur-hancurkan ya Sobat Pak Itam supaya cepat larutnya gula merahnya dan tercampur dengan bobanya. Oke Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti, yang pastinya ini bentar lagi kita akan selesai dalam proses bobanya. Pak Itam mencoba untuk mengaduk perlahan tapi pasti, tapi hati-hati. Oke Sobat Pak Itam, kita hancurkan, kita aduk secara perlahan supaya bobanya ini benar-benar tercampur dengan rata dengan gula merah. Oh iya, buat Sobat Pak Itam yang pengen ditambah lagi dengan gula merahnya supaya manis silahkan, tapi Pak Itam udah mentakarkan ini dengan 1,5 gula merah yang Pak Itam beli itu sudah cukup untuk penggabungan boba ini. Yang tadinya boba Pak Itam menggunakan 10 sendok makan tapioka dengan 1 saset Nutrijel rasa coklat. Wow, ini benar-benar nikmat banget. Yang pastinya ini salah satu topping yang cocok untuk dimakan menggunakan Quaker Oat, menggunakan air susu, dan yang pastinya menggunakan minuman segar juga nggak masalah. Yang pastinya susu atau